nyaman, itu salah satu tempat yang paling asik lah buat di Kebayoran ya. Jadi kita bilang kayak ring satunya lah ini. Ring satunya Kebayoran tuh ya di sini di Blok M. Jadi itu aja. Jadi semua ya dengan sendirinya aja mengalir, kemudian jadi tren. Jadi tren karena ada filmnya juga di zaman itu yang banyak pemain-pemainnya adalah anak-anak SMA Bulungan atau Mahakam. Kemudian sebelah kiri saya ini salah satu pembuat ceritanya. Wah, tepuk tangan dong. Jadi kita cinta dari SMA. Ada Puspa dan Roman Hati, kemudian ada Blok M yang diperankan oleh Desi Radasari, Paramita Rusadi. Nah, kebetulan juga kita main dengan teman-teman artis kayak Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia Kando. Jadi yang artisnya yang istilahnya yang orang biasa pun kita yang pelajar itu semua kayaknya nge-blend gitu ya. Kita mingle, kita bareng nongkrong karena kali tempat-tempatnya nggak terlalu banyak. Dan memang kayaknya untuk Jakarta dimanapun kamu berada, di utara, di timur, di barat, kalau nggak ke selatan tuh kayaknya nggak gaul gitu, bener nggak? Berarti udah dari jadi kayaknya semua tuh larinya pasti harus ke selatan, karena mungkin selatan masih lebih dari segi ininya kan pohon-pohonnya masih banyak di zaman itu ya, lebih adem dan memang konsep selatan itu kan perumahan, jadi memang lebih nyaman, lebih adem, lebih keren rasanya dan ya lebih asik aja gitu kalau kita main ke selatan. Berarti istilah anak Jaksel tuh udah dari dulu ya? Iya. Jadi dari mana-mana tuh pasti harus nyoba atau harus nongkrong di Jaksel. Kalau enggak, lu nggak gaul di sini. Tepuk tangan dong sekali lagi. Makanya pas banget mungkin yang buat anak Mahakam. Kalau saya anak Bulungan. 70. Kita ada kelas. Saya enam. Saya sama 70, ada yang 70. Sorry. Bisa gitu ya? Iya. Beda tahun doang. SMA 6, SMA 70 anak STAN. Stannya bukan Bintaro, Kebayoran. Bintaro. Oke, jadi mohon izin senior harus begitu kalau 70 kita ayah sejak dulu. Asik banget kita. Oke, nah untuk selanjutnya aku mungkin mau bertanya juga ya dengan tentunya konsep acara ini awalnya dibuatnya sebagai inisiator udah nggak perlu diragukan lagi sama Bapak Helmi Yahya ya dari dulu IO iya, puisi iya, MC iya, pokoknya benar-benar memang dari dulu emangnya dari lahir udah tahu dari bayi udah bukan nangis-nangis udah seni Raja kuis. Iya, memang udah budaya itu udah melekat sekali sepertinya gitu ya dari sisi Kak Helmi itu sendiri ya. Mungkin boleh ceritakan apa yang akhirnya mendorong untuk membuat festival ini, silakan. Jadi awalnya gue sama Denny nih. Gue sama Denny itu sebenarnya gak ada cocok-cocoknya. Dibuka dulu ya. Dulu nih saya berdua nih. Kalau di dunia entertainment, tiap kali ada event-event besar, PON, SEA Games, saya ingat gue tuh cuma dari Malik. Ya. Sekarang ada Wisnu Tama di belakang kita tuh ya, jauh. Jadi lucu tuh. Jadi gue bersatu gara-gara lintas melawan aja. Ya, jadi gue tapi gue tahu dia seorang profesional, dia berkarya, dia juga menghormati gue sebagai seorang, saya lebih orang di belakang layar ya. Kalau gue di depan layar itu cuma MC doang. The man behind. Ya, the man behind. Dia nyanyi sih bisa cetak, tapi nanti takutnya Tantowi ya terusnya tersaingin nanti. Ya, kayak bini gue juga anak 70 ya. Oh iya. Jadi teman teater saya. Jadi suami istri Jadi ini semua ya? melengkapi apa yang dikatakan Denny, Blok M. Yang gue bikin filmnya, dulu gue bikin novel. Dulu zaman dulu novelis top itu Hilman. Nah gue itu pegawai negeri karena gue alumni STAN. Ya, gaji gue kecil, 120.000. Gue nyari duitnya dari mana tuh? Kayaknya ada lupus lagi top. Gue bikin lah kayak gitulah ya. Gue bikin namanya Lintar. Ya, sempat jadi film juga tuh ketika musim durian tiba, yang main Oki, Dendi Alise. Habis itu gue bikin lagi nih, karena gue agak di blacklist tuh, nyanyiin Hilman. Ya, dia Helmi, gue Hilman, dia lupus, gue Lintar. Akhirnya gue bikin lagi namanya serial Tola. Yang pertama itu lah Blok M, bakal lepas meja. Blok M. Orang bingung kenapa anak STAN. Orang bikin STAN itu minta enggak, gue duduk sini. Ini tempat gue ngadem dulu. Dulu kan jalan dari Gunawarman keringetan sebelum naik bis yang pakai karcis itu gue sini dulu. Jangan susah ya. Jangan susah. Sorry ngadem apa cabut nih?
cabutnya adem hasilnya kan bagus banget nih. Kirain cabut. Ya, jadi akhirnya salah satu gue nyari duit itu mau bikin novel. Gue bikinlah Blok M, bakal lokasi Mejeng. Dulu tadi yang Mejeng, ya jadi proses ya menarik lawan jenis lah ya. Wah. Kalau gue tuh narik lawan jenis tapi nggak pernah bagian gitu. Anak 70 nggak pernah deh mau. Kalau kita udah bawa pakai buku stand gitu, aduh gak ada yang dulu. Ada kafe soalnya. Jadi zaman itu, Denny Malik udah jadi bintang, gue tuh masih jadi poin negeri. Jadi akhirnya kita bertemu di sini dan gue bikin, dan akhirnya itu menjadi film. Ya kemudian masuk FFI, ya diminta oleh Paramita Rusadi dan Desi Rasari. Tadi Desi saya WA dan Desi Rasari baru saja dapat gelar doktor ya, PhD, dan dia akan hadir ya, dari salah satu ikon masa itu. Teman-teman ya, wartawan, kalau menurut gua, jurnalis ya, adik-adik gua, junior gua, menurut saya era 80 akhir 90-an itu adalah puncaknya pop culture Indonesia. Dan itu pusatnya di selatan, men. Lu mau ngomong apa? Ya, film itu ceritanya selatan dan bintang-bintangnya anak selatan, anak 6, anak 9, anak 11, anak 70. Sampai settingnya juga selatan. Iya, settingnya sama. Gita Cinta dari SMA, semua Puspa Indah Taman Hati, Ali Topan anak jalanan, dan kemudian catatan si Boy. Catatan si Boy. Jadi itu bintangnya Rano Karno, Yesi Gusman, Media Kandau, Meriam Belina, kita Mustafa. Ya kan itu aja tuh. Dan itu anak-anak sini tuh, Sandro Tobing dengan Pangeran Pantai Biru yang tiruan gula-gul itu segala macam. Film gua Blok M, terus ada lagi Tari Kejang, lu di apa ya? Tari Kejang. Iya. Dulu Dede Yusuf. Wah, banyak orang jazz nih penyanyi. Kalau musik agak ke pusat tapi masih selatan juga tuh, dianggap itu sama tiga. Itu melahirkan musisi-musisi hebat ya. Adi MS, kemudian Erwin Gutawa sama enam, kemudian ada lagi Reni Nur, ada lagi Erwin Gutawa yang kita sebut, Era Mono. Wah, udah semua tuh. Ya, jadi menurut saya perpaduan ini. Jadi kalau sekarang bahasa anak Jaksel, dari dulu Jaksel itu sentra pop culture. Kita ngomong film, kita ngomong apa lagi? Kita ngomong musik. Musik itu era itu juga ada Mas Guru Soekarno Putra ya. Juga di sini tuh Suara Mardika dan sebagainya. Dan lagu-lagunya kan melahirkan bintang-bintang hebat ya. Jadi Malik ini sebenarnya, gue bingung dia bisa nyanyi dan bagus lagi gitu ya. Sebenarnya dia penari dan koreografer. Ya ini mungkin ada sebagian anak SM segala macam ya. Kemudian menjelma jadi ada GSP. Itu era-era itu tuh keren loh. Fashionnya keren. Ya kemudian ada kegiatan otomotif ya. Itu yang disebut lintas Melawa yang ngecek itu. Nah ini kita akan ulang lagi nih 2 hari, Sabtu dan Minggu. Ini yang ngantri anak PW, anak macam-macam Kresida, ya, anak Starlet, anak Civic Serikat, ini udah ngantri semua nih. Anak Hardtop, semua akan kita ngecek 2 hari. Alhamdulillah kita udah dapat izin. Jadi menurut saya makannya juga ini pusat kuliner ya, ayam bekak, ya roti bakar Edi awalnya dari Blok M, ya GM, apalagi Dairy Queen ya. Kemudian ada apa lagi? American Hamburger, gitu ya. Jadi menurut saya pop culture lengkap banget. Dulu di sini ada Liron, ada MM Fashion, ya kemudian ada bowling, ya, ada lipstick. Nontonnya di New Garden Hall, pacarannya di Marta Tiahau. Ya lu ketemu siapa? Saya nggak tahu. Aduh, saya itu nostalgia yang dahsyat. Jadi saya bilang, dan tiba-tiba saya rindu gitu di kesibukan saya. Ya sejak saya dulu jadi dirut TVRI, one day saya mau mengulang itu. Karena saya berhutang. Saya ini akuntan, saya pegawai negeri. Saya berhutang tanpa saya pernah menulis Blok M. Mungkin orang tidak mengenal saya sebagai seniman, orang tidak mengenal saya sebagai budayawan. Makanya tahun lalu saya ajak Denny dan kita lupakan persaingan, kita bersatu. Ini partner gua. Ya ini teh botol. Siapapun IO-nya maupun pokoknya kembang apinya terdia. Ya ini teh botol. Enggak ada yang nanti. Gua ajar Rizky, murid saya bisnis, dan kita bikin ini tahun lalu terwujud.
Gue modalin sendiri, pakai duit gue agak rugi-rugi dikit, tapi gue happy banget. Karena lintas Melawai, akhirnya yang nonton, banyak banget. Ada yang pulang dari Prancis, ada yang pulang dari Amerika gitu. Mari kita jebol-jebol aja gitu. Dan sekarang kita akan di tempat yang lebih proper ya, lebih tertutup di Taman Purwi ya. Penonton lebih banyak. Alhamdulillah sponsor juga udah lebih menggembirakan lah dari tahun lalu. Tahun lalu gue pucet-pucet, tiketnya gue pikir penuh, ternyata jebol. Gue marah-marah sama dia gitu. Gimana sih? Mestinya sekian nih, ternyata dikit banget gitu. Kemarin itu ini ID-nya banyak banget dipakai macam-macam tuh. Jadi satu ID dipakai 5 kali. Ya, jadi tahun ini kita akan lebih tertib. Dan tentu saja tahun lalu sukses bukan saja karena kita mendatangkan penyanyi yang hebat-hebat, tetapi peran dari media ya dipimpin oleh Mas Rudi, terima kasih, yang sangat membantu kami. Ada siaran langsung tiap hari, bagaimana dengan TV One, CNN gitu. Jadi kami mohon bantuan banget. Tahun ini kita janjikan show-nya lebih besar, artisnya lebih banyak. Kalau saya boleh sebut ya, ada Kinan Nasution yang lagunya Nuansa Bening, tiba-tiba mentok lagi. Ada Clark, ya ada Clark Project, ada Ahmad Albar, ada Yana, Julio, Lita Zain, ada Harvey Maleholo, ada Trio Libers, ada Sandro Tobing, kemudian ada Sandro, ya, kemudian ada Kerakanal, ada Karimata, ya, ada PSP, Pancaran Sinar Patroma, PSP kan? Kalau ada Faris Serem, sampai banyak banget gua sebut. Dan ada Solid 80 yang Tony Wenas. Ada impersonator dari Rolling Stone, Acid Speed Band dengan Rico. Dan ada Chaplin. Chaplin mah disuruh niru lagu apa aja dia bisa gitu. Jadi ada tribute to Chris ya, dinyanyikan oleh anaknya ke Pasha. Ada Deddy Dugol, tribute to Dian Pramana Putra. Wow, dasar. Ada siapa? Ada Ikang Fauzi. Ada Berry Liku menyanyikan lagu-lagunya Utaliku Mahua. Ya, ada lagi misalnya Trio Aman Abrar. Ya, menjadi dirinya sendiri. Ada jalanan itu Aman ya. Jadi menurut saya tahun ini kita akan, dan kita ada nobar bareng tuh. Film-film tahun 80-an, 90-an kita nonton Catatan Si Boy, kita akan nonton Tari Kejang, Kaula Anak Muda ya, kita nonton Blok M. Jadi saya pikir itu yang kita janjikan, dan ada festival-festival, ada kompetisi-kompetisi. Ya, kita berharap ini lebih menjadi, kita tuh udah dijanjikan ya akan menjadi kalender tahunan. Dan gue seneng banget karena ini adalah bagian dari kontribusi kami, saya, Denny, Doni, dan Rizky untuk Republik ini, bahwa budaya itu nggak boleh mati. Dan saya janjikan ya, era itu era terbaik. Dan lagu-lagu ini lucunya dinyanyikan oleh anak-anak ya. Tiba-tiba saat kau hadir dinyanyiin lagi. Tiba-tiba lagunya Kinan Nuansa Bening dinyanyiin lagi. Tiba-tiba Reza Artamevia menjadi sangat pop, dinyanyikan di ruang-ruang yang gelap-gelap gitu-gitu ya. Dan Faris Serem tetap on. Ya, Faris tadi ketemu Rizky gimana dia? Gimana dia?